Ditomo. Selamat Malam Bu Ayu, Pak Rizky. Halo Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ayu kayaknya sehat itu Pak. Ya. Enggak Bu Ayu. Oke, di sini juga bergabung Mas Hajrul Khaira ya. Selamat malam Mas Hajrul. Selamat malam Bu. Malam. Oke, jadi selamat malam juga untuk teman-teman semua. Malam Ibu. Malam Bu. Malam. Oke, untuk pertemuan kita malam hari ini, pertemuan terakhir menjelang UAS, materi malam hari ini kita akan membahas mengenai sistem pelayanan kepabeanan, yaitu sistem CESA. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Rizky, Pak Aditomo, dan Mas Hajrul. Makasih. Baik, Bu Ayu. Ini langsung dimulai aja Bu atau? Siap Pak. Pak, siap Mas. Langsung aja Mas. Untuk materi hari ini nanti ada 3 orang berarti Bu yang ngisi ya? Enggak, dari Mas Rizky untuk CESA, sedangkan kami mempelajari dulu gitu Mas, step-step yang CESA-nya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa. Pada hari ini saya di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Fadila. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal ya. Kita hari ini mau ngebahas perihal tata cara pengisian dokumen PPFTZ. Mungkin mengulas sedikit aja untuk dokumen PPFTZ. Sebelumnya mungkin adik-adik udah tahu semua ya. Untuk di Batam sendiri itu PPFTZ, pemberitaan pengumuman FTZ itu terbagi menjadi 3. Yaitu PPFTZ 01, 02, dan 03, di mana masing-masing pemberitaan pengumuman itu memiliki kegunaan dan fungsinya yang berbeda. Seperti halnya untuk 01, itu digunakan untuk pemasukan atau pengeluaran barang dari dan ke luar daerah pabean serta pengeluaran ke tempat lain dalam daerah pabean. Kemudian untuk yang 03 itu pemasukan dari TLDDP ke wilayah FTZ. Kalau untuk yang 02 itu pengeluaran dan pemasukan barang dari dan ke wilayah yang mendapatkan fasilitas atau kawasan yang mendapatkan fasilitas. Mungkin sebelumnya kita udah pernah bahas juga. Jadi mungkin saya mungkin akan secara singkat aja pembahasan tentang PPFTZ-nya. Mungkin kita langsung praktik saja ya. Mungkin Bu Ayu, kita mungkin langsung start praktik saja. Siap Mas. Di sini saya mau share screen ya. Kebetulan ada satu lagi nih layar. Oke. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Oke ya. Baik. Jadi dalam pengajuan pemberitaan pabean, khususnya di wilayah FTZ ya, bukan hanya Batam karena FTZ itu ada 4, itu kita menggunakan pemberitahuan pabean FTZ atau yang disingkat sebagai PPFTZ. Nah, pengajuan PPFTZ itu sendiri diajukan melalui atau secara online. Nah, untuk linknya mungkin adik-adik bisa lihat di layar masing-masing ya. Di sini bisa dicari di ftzonline.bcp.go.id/ftz online.
Nah, jadi ketika perusahaan atau pengguna jasa sudah memiliki user atau password dari portal pengguna jasa itu dan sudah mengajukan permohonan ke kantor pelayanan bea cukai terdekat, itu bisa melakukan kegiatan pemberitahuan pabean. Nah, oh ya, untuk usernya ini nanti mungkin ini lebih teknis daripada yang kemarin ya. Jadi untuk mendapatkan usernya itu, adik-adik bisa mendapatkan usernya di customer.beacukai.go.id. Nanti entitas atau perusahaan yang ingin menggunakan aplikasi tersebut harus terdaftar terlebih dahulu serta melengkapi berkas-berkas dan mengajukannya ke kantor pelayanan setempat. Oh ya, kemarin salah satu syarat untuk pengajuannya mungkin sudah ada yang copy ya. Mungkin ada yang bisa menjawab nggak salah satu perizinan apa yang menjadi dasar atau syarat untuk mengajukan pemberitaan pabean khususnya di FTZ. Ada yang tahu? Kemarin sepertinya udah banyak yang tahu ya, dan udah ada yang jawab. Ya, boleh dijawab. Masih lupa mungkin ya. Oke. Jadi untuk syarat untuk melakukan kegiatan di wilayah FTZ yaitu memiliki izin usaha dari BP kawasan. Nah, izin usaha BP kawasan ini itu adalah izin usaha yang dikeluarkan dari BP kawasan yang mengelola FTZ terkait kegiatan baik itu ekspor, impor ataupun domestik. Nah, oke, kita langsung saja. Setelah perusahaan atau pengguna jasa telah terdaftar dan telah mendapatkan akses untuk pengajuan PPFTZ, selanjutnya bisa melakukan login di halaman portal yang ada di tampilan layar adik-adik sekalian. Oke, di sini kita login. Setelah kita berhasil login, maka kita akan ditampilkan akan sorry tadi terputus ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini akan ditampilkan oleh halaman utama dari aplikasi FTZ ini sendiri. Di sini ada sedikit trouble. Tunggu. Oke. Nah, di sini pada halaman utama di sini ada aturan yang terkait dengan pemberitahuan pabean FTZ ataupun juga user manual yang digunakan untuk pengajuan dokumen PPFTZ itu sendiri. Nah, kemudian ada di menu dashboard di sini akan sorry. Charger tolong. Sedikit ada gangguan ya, Bang. Okay.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini kalau ngidupin kamera di handphone, di laptopnya agak ngebling dia layarnya. Nggak tahu kenapa nih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini untuk pengajuan dokumen PPSTJ sendiri itu dilakukan di menu PPSTZ. Nah, di sini itu pada saat kita masuk ke menu tersebut, di situ akan menampilkan beberapa pengajuan dari pemberitaan pabean yang sudah pernah diajukan atau dalam status perekaman. Nah, di sini karena sudah mandatori, jadi kita nggak bisa sampai submit data ya, nanti mungkin terkait sampai dia komplit saja datanya. Dan setelah dikirim, sebenarnya yang berbeda dari situ adalah status dari PPSTJ itu sendiri. Kemudian di sini ada dokumen PPJK jika perusahaan bersangkutan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan pengurus jasa kepabeanan. Jadi bagi PPJK yang mendapatkan kuasa dari pemilik barang atau importir, kita sebutnya ataupun eksportir, itu bisa melihat aju PPSTJ mana saja yang sudah ataupun dalam proses perekaman. Kemudian di sini ada surat kuasa. Nah, untuk surat kuasa itu sendiri, itu digunakan untuk memberikan kuasa kepada PPJK dalam hal pengurusan kepabeanannya. Jadi, teman-teman mungkin nanti ada yang bergerak di bidang ekspor impor, itu bisa menggunakan jasa dari PPJK itu. Dalam pengurusannya, PPJK itu biasanya mengurus segala kegiatan yang berurusan dengan bea cukai. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk yang membedakan impor di Batam dengan di tempat lainnya itu adalah di Batam sendiri mempunyai kuota untuk importasi beberapa barang konsumsi yang akan dikonsumsi di wilayah TZ. Jadi, kalau misalkan teman-teman importir itu ingin mengajukan permohonan PPSTZ dan belum memiliki data izin pemasukan barang, maka pengurusan PPSTZ akan ditolak by system. Karena untuk sistem kita sendiri itu sudah terintegrasi dengan BP Batam ya, khususnya. Saya lanjutkan lagi. Di sini kita akan langsung menuju menu perekaman dokumen PPSTZ. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini akan menampilkan beberapa aju dari dokumen PPSTZ yang telah dibuat ataupun sudah berhasil di-submit. Untuk pengajuannya sendiri, itu nanti rekan-rekan tinggal klik tombol tambah yang ada di pojok kanan. Kemudian di sini ada beberapa isian yang wajib diisi oleh rekan-rekan sekalian. Nah, di sini yang pasti untuk pengajuan, karena kita berada di Batam, kita memilih KPU Bea dan Cukai TPB Batam. Dan di sini terdapat pilihan kantor pelayanan yang memiliki yang termasuk dalam wilayah FTZ seperti Tanjung Pinang, Tanjung Balai, ataupun Sabang. Kemudian jenis pemberitahuan. Nah, disinilah nanti sebenarnya adik-adik kalau dalam pengajuan ini tidak dibingungkan untuk definisi PPSTJ 01, 02, ataupun 03, karena nanti dalam pengajuannya rekan-rekan tinggal memasukkan saja kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dari pengajuan dari PPSTJ itu sendiri. Karena kemarin kita sudah beberapa kali membahas terkait impor, mungkin kita sekarang membahas bagaimana sih pengajuan terkait pengeluaran barang ke LDP atau bisa disebut dengan kegiatan ekspor. Jadi di sini setelah kita memilih jenis pemberitahuannya berupa pengeluaran, untuk kegiatan ekspor kita memilih yang luar daerah pabean. Di sini ada pilihan lain seperti ke tempat lain dalam daerah pabean atau 01 ke TLDP, kemudian ke FTZ lain, dan tempat penyimpanan berikat. Jadi kalau untuk yang FTZ lain ataupun tempat penyimpanan berikat itu menggunakan dokumen PPSTJ 02.
Nah, karena ini kita 01 ekspor, kita menggunakan jenis keluarnya yang nomor 1, yaitu keluar daerah pabean. Setelah kita klik tambah, maka kita akan diarahkan ke halaman pengisian data-data barang ataupun data yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Jadi untuk data yang diajukan itu adalah data yang berkaitan, kebanyakan itu berkaitan dengan barang gitu ya. Jadi untuk perizinannya yang kayak NPWP dan sebagainya itu sudah tidak perlu dilampirkan lagi karena untuk legalitas dari perusahaan itu sudah direkam pada saat pengajuan akses dari dokumen PPFTJ itu sendiri. Oke, kita langsung ke menu pengisian ya. Nah, di menu pengisian ini sendiri itu terdapat 3 data utama. Yang pertama data header, kemudian data lanjutan, dan data barang. Kalau data header ini adalah data yang berkaitan tentang keseluruhan terkait barangnya. Jadi kayak data utama dari atau header yang mewakili uraian-uraian barang yang ada di yang akan diajukan permohonan PPFTJ-nya. Dan untuk data lanjutan itu berisi dokumen pelengkap seperti BL, packing list, ataupun dokumen lartas yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dari kegiatan ekspor. Dan yang paling terakhir, yang ketiga, itu ada data barang yang berisikan tentang uraian-uraian ataupun detail terkait barang-barang yang akan diekspor ataupun diimpor. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pengisian data header, atau terlalu cepat nggak ya kira-kira ya? Oke, yang ingin bertanya. Oh, selamat malam Bu Sinta. Selamat malam Bu Ayu, Pak Tomo. Selamat malam Pak Bambang. Bambang. Malam Pak Bambang, Bu Sinta. Malam semua. Selamat malam. Oke, ada yang bertanya? Mungkin terlalu cepat nggak ya Bu ya yang dijelaskan? Sedikit sih Mas. Oh ya, ya nggak apa-apa. Maksudnya karena saya takutnya ngomongnya terlalu cepat, nanti kan bisa diatur temponya. Iya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa lanjutkan lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pengisian data header. Nah, di sini seperti yang saya sudah infokan sebelumnya bahwa data header ini berisi data-data yang berkaitan tentang atas barang tersebut secara umum ya, secara general, jadi secara keseluruhan. Karena untuk pengajuan PPFTJ ini biasanya itu satu pemilik barang, ada term FCL, itu full container load, itu satu kontainer bisa satu pemilik barang. Tapi ada yang LCL atau less container load ya, itu satu kontainer bisa banyak pemilik barang. Nah, untuk kali ini kita akan membahasnya yang FCL ya, jadi satu kontainer ini satu pemilik barang. Nah, makanya data headernya ini biasanya datanya berkaitan karena general ya, karena tujuannya itu pasti satu dari barang itu sendiri, maka pemberitaan pabeannya pun pasti secara umum akan memberitahukan tentang barang-barang yang dengan tujuan yang sama gitu. Karena kalau tujuannya beda, itu dokumen PPFTJ-nya menggunakan dokumen PPFTJ yang lain. Nah, di sini kita akan mengisikan kantor pabean asal. Jadi kalau kita di Batam ya kita pilih yang Batam, tapi kalau kita ada di FTJ lainnya kita menyesuaikan. Kemudian kategori pemberitahuan, di sini mungkin yang ada di layar ini ada 2 ya, biasa dan berkala. Jadi kalau biasa ini ketika dia ada kegiatan ekspor, dia melaporkannya saat itu juga atau saat akan berangkat. Tetapi kalau berkala ini biasanya perusahaan-perusahaan yang rutin ekspornya, atau biasanya sih kayak aliran gas bawah laut misalkan, itu kan dia
bisa dilaporkan atau diberitakan secara berkala. Nah, tapi dalam case-nya sih sebenarnya jarang ya. Kalau di Batam sendiri, sampai saat ini saya sendiri belum pernah lihat tuh ada yang melakukan pemberitahuan secara berkala. Dan biasanya kalau pemberitahuan secara berkala ini ada persetujuan dari kepala kantor terlebih dahulu. Jadi kita di sini pilih yang biasa. Kemudian kategori pengeluaran, nah di sini yang perlu diperhatikan juga nih. Jadi pengeluaran itu barang tersebut bisa dikeluarkan untuk selamanya tidak akan kembali ke dalam daerah pabean, ataupun dia akan dikembalikan lagi ke daerah pabean gitu. Jadi di sini mungkin dari yang nomor 1 pengeluaran biasa, ya jadi kalau mungkin adik-adik yang ingin mengekspor barang konsumsi contohnya ya. Nah, jadi ketika diekspor barang tersebut habis dikonsumsi itu bisa dikategorikan sebagai pengeluaran biasa. Kemudian kalau pengeluaran khusus keluar daerah pabean, misalkan barang tersebut ada mungkin fasilitas khusus ya untuk pengeluarannya. Kemudian pengeluaran sementara. Jadi kalau pengeluaran sementara itu misalkan ada mesin pabrik yang mau di repair. Nah, itu biasanya menggunakan pengeluaran sementara. Jadi setelah dia di repair, dia akan kembali lagi, dan itu ada beberapa persyaratannya. Salah satunya dia tidak akan merubah fisiknya, tidak akan berubah secara fisik, dan juga tidak akan habis atau tidak peka waktu gitu ya. Kemudian kalau pengeluaran kembali dari kawasan bebas ini, contohnya misalkan ada kapal Singapura yang mau docking ke Indonesia, kemudian dia keluar lagi. Itu biasanya namanya ekspor kembali atau diekspor. Itu bisa dikategorikan sebagai pengeluaran kembali dari kawasan bebas. Nah, kalau kali ini kita akan memilih pengeluaran biasa ya. Pengeluaran biasa atau pengeluaran yang habis atau akan dikonsumsi atau dibeli di LDP atau di luar daerah pabean. Nah, kemudian di sini juga rekan-rekan akan mengisikan tujuan dari kegiatan ekspor itu sendiri. Baik itu dijual, diperbaiki, direkondisi, diuji, dikalibrasi, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan tadi adik-adik pilih yang pengeluaran khusus ke luar daerah pabean, pengeluaran sementara, nah mungkin untuk diperbaiki, nah itu jadi bisa dipilih di nomor 2. Ataupun direkondisi, misalkan rekondisi itu kayak seperti diperbaiki juga ya, diperbaiki menjadi baru lagi gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, itu disesuaikan dengan dari tujuan pengeluaran barang itu sendiri. Nah, di sini kita pilih dijual. Kemudian asal barang. Nah, di sini asal barang ini sebenarnya menyesuaikan terkait isiannya, karena si pemilik barang lah yang mengetahui dari mana asal barang itu sendiri. Semisal, yang mau diekspor adalah tas rajutan buatan Indonesia. Artinya, barang tersebut sepenuhnya diperoleh dan atau diproduksi di tempat lain dalam daerah pabean. Tapi kalau semisal itu tas impor, nah itu maka rekan-rekan pilih yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di luar daerah pabean. Jadi atas barang-barang tersebut itu kategori asal barang itu menyesuaikan dari si pemilik barang itu sendiri yang mengetahui kondisi dari atau asal dari barang itu yang akan diekspor. Contoh kali ini kita akan menggunakan barang yang diproduksi di TLDDP. Contohnya semisal tas tadi ya, yang diproduksi di Batam. Kemudian di sini mungkin ada term dari penyerahan barang. Mungkin nggak perlu dijelasin secara mendetail ya, karena mungkin rekan-rekan juga udah banyak yang tahu nih tentang term dari kegiatan ekspor itu sendiri. Contohnya di sini ada yang paling kalian mungkin rekan-rekan sering dengar, yaitu CIF dan FOB ya. Jadi kalau dia itu FOB berarti ketika dia berada di atas kapal, barang itu sudah lepas dari tanggung jawab si pemilik barang. Nah, kali ini kita menggunakan FOB. Untuk cara pembayaran juga menyesuaikan dengan bagaimana cara transaksi dari antar pengirim dan penjual dan pembeli. Jadi pemilik barang lah yang mengetahui tentang cara pembayarannya. Di sini saya pilih yang tunai. Kalau berkala dan jaminan mungkin
itu seperti yang dibayar secara berkala kepada si penjual ataupun diberikan jaminan terlebih dahulu hingga barang sampai. Tapi biasanya itu tunai atau biasa. Nah, kemudian di sini ada identitas pengirim, penerima, pembeli, dan penjual. Umumnya kalau pengirim itu sama dengan penjual ya. Jadi di sini data ini sudah terisi secara otomatis berdasarkan data yang sudah terdaftarkan di kantor pelayanan terdekat. Jadi contohnya kalau PT yang kita coba ini, demo ini kita sudah terdaftar. Jadi untuk nomor identitas, alamat pengirim, nama pengirim, dan sebagainya itu sudah terisi secara otomatis, gitu. Termasuk nomor izin BP kawasannya. Kemudian penerima ini kita biasanya kalau penerima ini identitasnya mereka nggak punya NPWP, jadi kita bisa isikan nomor paspor, KTP atau lainnya. Ini semisal mungkin yang bisa digunakan itu seperti nomor telepon atau nomor identitas yang sekiranya bisa dijadikan sebagai untuk identitas si penerima barang itu sendiri. Contohnya mungkin kita masukkan nomor paspor, terus kita masukin nomor paspornya, kemudian misalkan nama penerima, karena ini barangnya di luar negeri gitu kan. Nah, terus alamat penerima, ini contoh case-nya kita mungkin di Singapura ya. Singapura. Kemudian kita pilih negara penerima sesuai dengan alamat dari pengiriman barangnya. Nah, di sini juga ada identitas pembeli dan penjual. Nah, untuk identitas pembeli dan penjual ini memang terkadang ada yang berbeda, tapi umumnya sama. Seperti halnya pembeli, maka oleh sebab itu juga dari kami itu disediakan kopi data dari penerima yang sudah kita isikan sebelumnya. Contohnya ini kita copy. Nah, itu data yang sudah kita isikan di kolom isian identitas penerima akan otomatis terisi di kolom isian dari si pembeli. Kemudian kita lanjut ke penjual. Penjual pun sama dengan pembeli. Kita bisa mengcopy data langsung. Penjual itu biasanya kan si eksportirnya langsung ya. Nah, yang membedakan ini di sini mungkin PPJK ya. Nanti kalau rekan-rekan ada yang berkegiatan usaha di bidang PPJK gitu, nanti rekan-rekan yang sudah terdaftar itu NPWP nama dan alamatnya itu sudah akan terisi otomatis sesuai dengan yang didaftarkan di kantor pelayanan terdekat. Jadi kalau PPJK ini sifatnya tidak mandatori, jadi tidak perlu diisikan. Kemudian di sini ada data transaksi perdagangan. Nah, data ini sendiri itu digunakan berdasarkan nilai transaksi barang secara keseluruhan. Jadi bukan per item barang, karena untuk per item barang itu nanti akan diisikan pada halaman isian data barang. Nah, di sini juga ada berbagai cara pembayaran ya yang digunakan untuk kegiatan ekspornya itu sendiri. Misalnya kita menggunakan pembayaran di muka. Kemudian valutanya semisal kita menggunakan SGD. Nah, di sini NDPWM atau kurs itu akan muncul secara otomatis berdasarkan kurs Kementerian Keuangan yang diupdate setiap hari Rabu. Jadi, kalau adik-adik mengajukan PPFTZ harus diperhatikan lagi kurs atau nilai dalam daerah pabeannya ya. Jadi harus dicek ulang karena setiap hari Rabu pagi itu kurs akan diupdate ke kurs yang terbaru setiap minggunya. Nah, untuk cara angkut, untuk kegiatan ekspor mungkin ini banyak ya. Tapi yang umum atau sering kita dengar mungkin lewat laut, udara ataupun darat. Tapi nggak menutup kemungkinan antar negara itu menggunakan kereta api. Kalau misalkan nanti Indonesia ke Singapura ada kereta ya. Terus ada instalasi, misalnya kalau instalasi ini contohnya ada pipa gas atau pipa aliran minyak.
Nah, itu bisa melalui instalasi atau listrik bawah laut. Nah, jadi itu bisa. Nah, kita di sini kita pilih laut ya. Kemudian nama sarana pengangkut, misal ini kita isikan nama kapal. Misalkan NV coba-coba. FOB kita isikan nilai dari barang itu sendiri. Nah, di sini kita semisal isikan harganya itu adalah 1.000 Singapura dolar. Dan biasanya itu freight dan asuransi akan terisikan juga secara otomatis dari perhitungan FOB yang ada. Nah, ini semua keluar by system, jadi akan otomatis. Kalau misalkan nilainya itu sudah mencakup dari nilai freight dan asuransi dari kegiatan ekspor itu. Nah, jenis asuransi kita pilih saja dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan pemilik barang. Untuk bendera ini diisikan bendera kapal. Jadi kalau misalkan kapalnya itu dari Indonesia, ya kita isikan bendera kapalnya Indonesia. Tapi kalau dari Singapura, ya kita isikan juga Singapura. Terus nomor voyage, misalkan voyage 123. Nah, ini kalau misalkan dia ada produk CPO dan turunannya, itu kita isikan ya. Harus diisikan kategori curah atau non curahnya. Dan karena di situ nanti ada dana pungutan sawit yang akan diakumulasi untuk perhitungan dana pungutan sawit ya. Kalau untuk yang sawit itu. Negara tujuan disesuaikan dengan tujuan negara tujuan kita mengekspor barang. Kemudian kita lanjut ke data pemasukan 2. Nah, di sini rekan-rekan akan mengisikan pelabuhan serta isian barang secara general, jadi secara keseluruhan. Di sini kita akan mengisikan pelabuhan muat. Misalkan kita akan muat di Pelabuhan Batu Ampar. Dan di pelabuhan ini, kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa tidak mengetahui kode pelabuhan ataupun nama pelabuhannya, itu bisa dicari dengan mengklik tombol cari yang ada di sebelah kanan dari kolom isian pelabuhan muat. Nah, misalkan kita mau cari nama pelabuhan. Nah, kita tuliskan Batu Ampar. Nah, di sini bakalan muncul ID BTU atau Batu Ampar. Nah, terus kemudian kita semisal pelabuhan tujuannya ini Singapura gitu. Kita juga bisa cari pelabuhannya. Nah, misalkan kita pilih SG Sing. Nah, biasanya untuk pelabuhan ini 2 huruf di awal itu adalah kode negaranya ya. Baru yang ketiga huruf terakhir itu berisikan pelabuhan dari yang berada di negara tersebut. Contohnya ini ID BTU, atau kalau kita Hang Nadim Pelabuhan Udara, ID BTH. Kalau Sekupang, ID SKP gitu. Terus kalau ini juga Singapura, jadi SG Sing. Tadi ada juga pelabuhan lainnya, misalkan SG apa gitu kan, 3 huruf terakhirnya. Nah, itu biasanya 2 huruf di awal itu mewakili dari negara itu sendiri. Kemudian di sini ada berat bersih. Berat bersih ini berat dari kontainer secara keseluruhan. Semisal kita isikan 1.000 kg, kemudian berat kotornya juga kita isikan 1.000 kg, nanti di data ini akan memvalidasi dengan data yang berada di data pada isian detil barang. Jadi jumlah berat bersih, berat kotor itu harus sesuai dengan jumlah yang berada pada header. Contoh, misalkan ada 2 item barang, masing-masing memiliki berat 500 kg. Jadi kalau kurang dari atau ada selisih dari 1.000 kg, maka itu sistem akan memvalidasi di tombol edit ini. Nanti kita akan lihat, akan saya tampilkan. Terus kalau volume, misalkan kita sesuaikan saja, misalkan volumenya 100. Kalau pelabuhan transit, jika barang akan transit terlebih dahulu, maka perlu atau diwajibkan untuk mengisi pelabuhan transit.
Nah, kalau untuk ekspor ini juga itu ada data perkiraan tanggal ya. Jadi karena jadi misalkan kita mau ekspornya besok, jadi data perkiraan tanggal ini kita isikan besok atau hari ini juga bisa. Nah, kemudian jumlah jenis kemasan. Jumlah jenis kemasan ini adalah jumlah yang mewakili dari jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang yang akan diekspor. Jadi mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita pernah bahas ya. Contohnya, semisal kita akan mengekspor handphone. Handphone tersebut menggunakan box dan yang sebagian lagi menggunakan palet atau drum. Maka jumlah jenis kemasannya kita isikan 2 karena di situ ada 2 jenis kemasan, yaitu box dan juga tadi misalkan drum gitu ya. Itu contohnya. Nah, kali ini kita contoh jumlah jenis kemasannya misalkan 2. Jumlah peti kemas. Jumlah peti kemas ini jumlah kontainer ya. Biasanya sih satu pemilik barang itu pakai 1 kontainer, tapi bisa nggak menutup kemungkinan lebih dari 1 kontainer. Jadi untuk kali ini kita buat contoh 1. Kemudian jumlah jenis barang. Nah, kalau jumlah jenis barang itu sama ya, sama jumlah jenis kemasan. Jadi semisal yang mau diekspor itu laptop dan handphone, maka jumlah jenis barangnya itu adalah 2. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita contohkan misalkan jumlah jenis barangnya itu 2 ya. Terus tempat penimbunan juga ini ada beberapa gudang lokasi. Jika dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai, maka itu akan menunjuk pemeriksa yang berada di tempat penimbunan yang telah dipilih oleh si eksportir atau pengirim barang. Jadi kalau kita Batu Ampar biasanya itu bisa lokasi barangnya itu di BT01 atau Batu Ampar. Kemudian kita klik tombol save sebelum melanjutkan ke isian selanjutnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghindari jika ada data-data yang akan hilang gitu ya. Jadi kalau datanya belum disimpan, bisa memungkinkan rekan-rekan mengisi ulang dari data header yang telah diisi sebelumnya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa di tombol edit ini ada validator atau dari sistem itu memvalidasi data-data mana saja yang belum diisikan. Jadi teman-teman juga nggak usah bingung kalau ngisi nanti ragu-ragu, itu bisa mengecek validator yang sudah disediakan by system. Sebelum lanjut ke data lanjutan, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait pengisian data header. Sepertinya tidak ada, Mas. Lanjut. Siap. Baik, kalau begitu saya lanjutkan lagi ya ke data lanjutan. Setelah kita mengisi data header atau data general yang berkaitan tentang terkait pengisian barang yang akan diekspor, kita akan melanjutkan ke data lanjutan yang berisikan tentang dokumen, peti kemas, kemasan, dan juga bank yang digunakan untuk kegiatan ekspor. Nah, jadi tadi sempat kita lihat di validator, itu ada dokumen invoice packing list yang belum direkam. Jadi rekan-rekan kalau misalkan ingin mengekspor barang, ada dokumen pelengkap atau dokpel kita sebutnya ya, itu dimasukkan di menu lanjutan ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan invoice, packing list, atau dokumen lartas yang digunakan. Jadi kalau dokumen lartas itu ya misalkan kita dibatasi untuk mengekspor kayu, makanya kita harus melengkapi dokumen fee legal contohnya gitu. Jadi dokumen fee legal itu adalah salah satu contoh dokumen lartas yang harus dilengkapi untuk kegiatan ekspor kayu ya. Dan biasanya nggak bisa kayu gelondongan atau kayu mentah. Jadi harus diolah terlebih dahulu. Nah, di sini kita lanjut ke pengisian packing list.
biasanya invoice dan packing list ini isinya ada yang sama, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang berbeda. Jadi di sini disediakan kolom isian jika invoice-nya sama ataupun jika begitu pun juga sebaliknya. Jadi contohnya ini kita mengisi packing list, itu dokumennya sama, terus tanggal dokumennya, dan kita klik save. Nah, di sini akan secara otomatis terinputkan juga invoice yang sudah disamakan dengan packing list yang sudah diisi sebelumnya. Ketika kita sudah berhasil merekam, maka validator akan menyesuaikan data-data mana saja yang belum diisi. Tadi di poin 1 dan 2 ada data invoice packing list yang belum diisi. Nah, selanjutnya ada barang dan kemasan yang belum diisi. Kita lanjut ke data peti kemas. Nah, data peti kemas ini adalah data yang diisikan untuk mengisikan data terkait kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang itu ya, barang yang akan diekspor. Di sini nomor kontainer ini sebenarnya itu ada standar ISO-nya ya, mungkin kalau rekan-rekan sudah mengetahuinya ya. Jadi nomor kontainer yang diisikan juga sebenarnya itu harus sesuai dengan standar penomoran. Ini misalkan kita contohkan asal gitu ya. Nah, di sini validator dari aplikasi atau sistem pemberitaan pabean ini akan memunculkan notifikasi bahwa digit itu tidak sesuai dengan standar ISO-nya ya. Tapi kalau untuk database kontainer sebenarnya di Indonesia masih belum ada, tapi standar ISO-nya biasanya sudah dipakai ya atau diaplikasikan gitu ya. Contohnya kita misalkan di sini pakai nomor kontainer yang untuk 20 feet. Nah, ini misalkan kita isi DFSU 618908. Nah, kalau dia nomor kontainernya valid, maka notifikasi pada di bawah kolom isian itu akan menjadi the container number is masih invalid ya. Harusnya dia berubah jadi warna hijau ya. Coba kita cari contoh dulu biar jadi kalau dia sesuai penomoran atau dari ISO kontainer, maka validator akan berubah menjadi berwarna hijau. Coba kita contoh. Nomor kontainer. TCNU 963552. Oke, mungkin ini agak sedikit trouble ya validatornya. Ini contohnya nanti dia kolom isiannya akan berubah menjadi warna hijau. Terus juga tidak akan muncul notifikasi the container number is invalid. Terus di sini kita mengisikan tipe kontainer seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa di sini ada FCL dan LCL. Tapi di sini kita akan mengisikan untuk kontainer FCL. Kemudian ukuran kontainer itu ada 20, 40 dan 45 feet. Jadi disesuaikan dengan kontainer yang akan digunakan untuk ekspor barang. Sebenarnya validator itu untuk memberitahukan saja kepada pengguna barang bahwa nomor kontainernya itu tidak sesuai dengan standar ISO. Tapi kalau memang nomor kontainer itu betul ya dan si pemilik barang sudah mengetahuinya dan confirm ya bisa di-save gitu. Jadi karena contoh di Batam ya, itu untuk penomorannya itu juga banyak yang masih asal gitu ya, masih belum sesuai dengan standar penomoran ISO-nya itu sendiri gitu. Nah, di sini juga kita lanjut lagi ke pengisian data kemasan. Nah, data kemasan ini kita isikan data dari kemasan yang digunakan untuk
kegiatan ekspor. Semisal di sini kita menggunakan kemasannya box. Box juga di sini banyak ya, rekan-rekan bisa pilih menyesuaikan dengan box yang digunakan untuk mengemas barang-barang ekspor. Jadi ini contohnya saya isikan box, terus jumlah kemasan, semisal contohnya itu adalah, maksudnya adalah jumlah kemasan dan jumlah jenis kemasan ini berbeda ya. Jadi kalau contohnya kita mengirim 100 unit handphone menggunakan 10 box, maka jumlah kemasannya itu 10 dan jenis kemasannya itu adalah 1. Jadi seperti itu. Jadi contohnya di sini misalkan box ini jumlah kemasannya adalah 10 dan merek kemasan ini disesuaikan. Jadi jika kemasannya itu nggak mempunyai merek, bisa diisi kosong atau strip. Ketika kita klik save, maka validator pun juga akan menyesuaikan dengan data yang sudah direkam. Jadi ini contohnya tadi semisal jumlah kemasan yang direkam masih 1, dia wajib pemilik barang harus mengisikan lagi kemasan lainnya yang belum terekam. Ini kita isi lagi ya, misalkan ini yang satunya ada 15 palet. Di sini palet wooden ya. Contohnya itu palet-palet kayu. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang sering lihat ya, palet kayu yang dipakai untuk ekspor. Kemudian kita klik save. Nah, setelah berhasil kita save, maka validator atau data yang divalidasi sudah akan sesuai dan hilang dari dari pop-up validator atas pengisian barang itu sendiri. Nah ini contohnya. Kemudian di sini kalau ada data bank hasil devisa ekspor, kita juga bisa menambahkan, misalkan di sini kita pakai bank BNI, Mandiri, BCA dan lain-lain. Di sini kita sesuaikan dengan bank yang kita gunakan. Misalnya di sini saya pakai bank Mandiri. Nah sebenarnya di validator ini nggak ada validasi, nggak ada memvalidasi ya, tapi ada baiknya kita isikan juga. Nah kemudian kita lanjut lagi ke sebelum lanjut ke data barang, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak terkait data lanjutan? Tadi kan ada beberapa nih, kemasan, peti kemas, dokumen, ataupun bank hasil devisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau ada yang masih belum jelas terkait pengisiannya? Mungkin nggak ada pertanyaan ya terkait pengisian data lanjutan. Saya lanjutkan lagi saja ke data barang atau data dari detail barang itu. Nah di sini data barang inilah adalah data-data yang diisikan untuk terkait uraian atau detail dari barang yang akan diekspor. Nah, di sini juga validator akan memvalidasi sesuai dengan jumlah jenis barang yang sudah kita inputkan pada data header. Pada data header kita sudah menginputkan jumlah jenis barang sebanyak 2. Oleh sebab itu di validator juga akan memunculkan validasi atas jumlah barang yang belum direkam gitu. Untuk menambahkan barang, itu sebenarnya ada 2 metode. Yang pertama import dari CSV ataupun kita menambahkan satu-satu secara manual. Nah, untuk barang yang jumlahnya banyak, untuk mempermudah pengguna jasa, itu biasanya para stakeholder itu menggunakan fasilitas import from CSV karena itu akan mempermudah. Kalau jumlah barangnya 1-2 mungkin bisa diinput satu-satu ya. Tapi kalau jumlah barangnya ratusan ataupun bahkan ribuan, itu biasanya pengguna jasa itu menggunakan fasilitas atau menu tombol yang digunakan itu import from CSV.
CSV itu salah satu format file Excel ya. Sedikit informasi aja nih. Oke, kita lanjut saja ke pengisian data barang. Di sini kita mengisikan data barang yang akan kita ekspor. Untuk data barang itu sendiri, itu yang pertama kita isikan adalah pos tarif. Nah, pos tarif ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Pos tarif itu adalah kalau bahasa ininya adalah HS code atau harmonized code, harmonic system ya, code. Jadi kode atau klasifikasi dari barang yang berdasarkan kalau di Indonesia itu BTKI ya, buku tarif kepabeanan dan cukai. Nah, kita lanjut saja. Mungkin di sini ada yang bisa ngasih contoh nggak? Atau ada yang bisa bantu cari nggak pos tarif untuk HS code barang untuk barangnya handphone, sorry. Mungkin ada yang bisa bantu mencarikan pos tarif. Ada yang bisa bantu atau ini saya udah punya nih contoh pos tarifnya ya. Izin Bang, telepon seluler ya Pak? Nggak ada? Izin Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan Ada, Pak. saja deh. Ini Ada, Pak. Ada itu, Pak. Salini. Misalkan Ada, Mas akan Rizky. isikan HS code handphone ya. Atau misalkan di sini 8904 0032. Nah, di sini kalau misalkan dia HS code-nya salah, ini ada salah tipe. Nah, validator juga akan memunculkan notifikasi bahwa pos tarif tidak ditemukan. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung pengen tahu HS code dari barang, itu biasanya teman-teman bisa cari di INTR atau di NSW. Jadi di sini ada namanya Indonesia National Trade ya. Tadi ini di sini itu aplikasinya digunakan untuk mencari HS code. Kalau INSW sendiri Indonesia National Single Windows, itu lembaganya LNSW ya. Nah, itu salah satu produknya INSW. Dan untuk pencarian HS code itu menggunakan Indonesia National Trade Repository. Nah, repository ini berisikan data-data yang ada pada BTKI, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Nah, misalkan di sini kita mau cari laptop, handphone. Nah, itu kalau kita masih bingung HS code-nya itu bisa cari di sini. Ini contohnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang jadi eksportir ataupun jadi PPJK, jadi nggak bingung-bingung lagi nih. Tapi sebenarnya ilmunya itu ada untuk mencari HS code menggunakan BTKI. Tapi mungkin simpelnya itu menggunakan INTR. Nah, ini contohnya laptop. Jadi HS code-nya itu banyak ya sebenarnya. Jadi kita sesuaikan dengan si pemilik barangnya itu sendiri gitu. Jadi pemilik baranglah yang harusnya tahu. Jadi jika terjadi kesalahan dalam penginputan, contohnya kalau dia barang yang dikenakan bea ekspor, maka itu jika terjadi kesalahan, maka akan menjadi tanggung jawab si pemilik barang ataupun eksportir. Biasanya kalau terjadi kesalahan, itu kan menyebabkan kurang bayar. Nah, kalau kurang bayar, biasanya nanti eksportirnya itu juga kena denda gitu. Nah, biasanya itu kena nota pembetulan. Ini contohnya, ini untuk yang laptop ya. Ini yang tadi kita contoh untuk yang handphone. Kalau HS code sudah sesuai, itu kolom isian akan berubah menjadi hijau gitu. Nah, kita isikan uraian barang, misalkan HP Xiaomi. Terus mereknya misalkan Xiaomi. Tipenya kalau tahu misalkan A123.
ukurannya misalkan 14 inch atau apa itu bisa dituliskan di sini, spesifikasi lain kalau ada ya. Terus kode barang. Nah, jadi kalau misalkan jumlah barangnya dari 1 itu bisa diisikan kode barangnya 1, barang selanjutnya 2 gitu. Nah, terus kalau misalkan asal barangnya tadi kan kita pilih asal barangnya itu dari TLDDP ya, kita dapatkan dari TLDDP, tapi nah itu nanti kita memilih tuh asal barangnya itu dari mana. Misalkan kita pilih dari Batam, kita pilih kota Batam. Terus jumlah satuan. Nah, ini jumlah satuan ini diisikan sesuai dengan jumlah yang telah diinput pada header. Karena tadi kita di header mengisikan jumlah barangnya itu adalah berapa tadi jumlah barangnya? Jumlah jenis barangnya tadi 2 ya. Jadi kalau jumlah barang ini ya sesuai dengan jumlah barang yang akan diekspor ya. Tadi sedikit keliru. Jadi misalkan yang akan diekspor adalah 300 unit handphone. Nah, itu jenis satuannya biasanya piece ya. Pieces. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian jumlah kemasannya, jumlah kemasan harus disesuaikan juga. Jadi misalkan dia pakai, tadi kan kita isi jumlah kemasannya itu pada header itu kalau nggak salah 100 box ya ada. Nanti kita cek lagi. Nah, itu harus sesuai juga gitu. Jadi misalkan jumlah kemasannya 10 box. Nah, misalkan kita jumlah kemasannya 10, itu juga harus sesuai dengan jumlah kemasan yang telah diinputkan pada isian data lanjutan tadi. Nah, di sini kita pilih jenis kemasannya box contohnya. Kemudian berat bersih juga kita juga sesuaikan dengan berat bersih yang ada pada header. Jadi nanti ini akan dijumlahkan dengan data barang lainnya. Gitu. Nah, volume sekarang kita buat 50. Harga ekspor tadi kan kita 1.000 ya misal. Jadi kalau ini misalkan kita isikan dulu 600. Nah, kemudian kita isikan juga FOB-nya atau nilai dari barang. Jika dia terkena lartas itu biasanya ini udah otomatis ya. Kalau HS code-nya itu adalah barang lartas, di sini akan otomatis muncul apakah dia terkena lartas atau tidak. Kemudian kalau dia ada biaya keluar juga akan terisikan secara otomatis. Kemudian setelah diisikan, maka kita klik tombol save. Validator akan menyesuaikan jumlah dari isian yang masih belum kita sesuaikan dengan data header yang telah kita isi sebelumnya. Nah, ini seperti yang saya infokan sebelumnya ya. Kalau validator ini akan memvalidasi antara kesesuaian detail barang dengan header. Contohnya tadi kita mengisikan jumlah jenis barangnya 2, yang kita isikan tadi 1, maka validator akan memunculkan barang yang diinfokan baru 1. Begitu juga dengan berat kotor, berat bersih, dan juga volume dan FOB yang telah kita inputkan pada header. Oke, kita inputkan lagi barang selanjutnya. Tadi udah kita cari barang-barang ya di sini. Contohnya laptop. Ukurannya laptop Asus misalkan. Mereknya Asus. Tipenya misalkan A235. Ukurannya kalau ada diisikan juga sama, spesifikasi lainnya, kode barangnya misalkan 2, daerah asal barang juga sama ya, tadi kita udah bahas. Jumlah satuan juga ini harus sesuai ya dengan jumlah barangnya. Jadi nanti nggak boleh karena ekspor memang tidak ada pemeriksaan untuk kegiatan ekspor, tapi jumlah juga harus disesuaikan dengan jumlah sebenarnya gitu. Jadi ini misalkan kita masukkan itu sebanyak 50 unit. Satuannya pakai pieces.
Kemudian jumlah kemasannya sekarang kita buat 50, terus ini tadi kita pakai yang tadi kita yang palet kita buat 20 ya. Palet di sini kita isikan palet kayu, palet wood. Nah, terus di sini kita isi 20 sesuai juga. Nah, berat bersih tadi kan kita sudah isi sebelumnya. Kalau berat bersih dari handphone itu 400. Nah, jadi karena sisanya itu 600, nah kita juga harus sesuaikan. Tapi nyatanya itu memang harus si pemilik barang lah yang mengetahuinya ya. Jadi bukan hasil pengurangan, tapi memang jumlah dari data sebenarnya dari si barang itu sendiri gitu. Nah, ini kita isi 600. Kita isi lagi volumenya sama ya, karena tadi sisanya 50. Terus harga ekspor juga kita isikan 400 SGD ya tadi ya kita inputkannya. Nah, di sini contohnya laptop terkena lartas ya. Jadi mungkin nanti teman-teman harus melengkapi dokumen lartas di data lanjutan pada isian kedua dari pengisian PPFTZ. Ketika kita klik save, maka validator jika data sudah berhasil atau sudah terisikan sesuai dengan header itu, maka tombol edit atau tombol validator akan berubah menjadi kirim, dan ini pemberitahuan sudah dianggap benar secara keseluruhan dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam penginputannya. Jadi dipastikan lagi walaupun sudah ada validator, nanti teman-teman eksportir itu harus mengecek ulang atau cross check data yang sudah diinputkan gitu. Nah, untuk flow ekspor sendiri setelah PPFTZ itu berhasil dikirim, itu ada validasi analyzing point. Nah, analyzing point ini biasanya memvalidasi dari dokumen-dokumen lartas atau pemenuhan dokumen lartas yang diupload atau digunakan untuk kegiatan ekspor itu. Nah, jika ingin mengirim, nanti rekan-rekan mahasiswa juga bisa mengisikan kota, tanggal, dan nama pengusaha atau pemberitahu dari PPFTZ itu sendiri. Setelah berhasil dikirim, maka Bea Cukai akan menerima data tersebut dan dilakukan untuk pengawasan dari kegiatan ekspor itu, sendiri. Oke. Mungkin terkait pengisian sampai situ, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini agak trouble ini. Mohon maaf ya, ini kayaknya nggak bisa ngaktifin kamera nih. Agak sedikit bermasalah ya, Bu. Mas, ada yang... Oke. Oh, siapa ini? Halo. Saya Pak Tomo. Pak Rizky. Siapa? Izin kalau misalkan yang prosedur yang impor beda jauh ya, Pak? Oke. Baik Pak Tomo, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan ekspor impor itu sebenarnya tata cara pengisiannya itu kurang lebih sama ya. Formnya juga isiannya sama, mungkin yang membedakan dari dokumen impor nanti ada dokumen BC11-nya Pak yang wajib diisikan. Dokumen BC11 itu adalah dokumen inward manifest atau manifest pemasukan dari barang. Berisikan list barang yang dibawa oleh sarana pengangkut biasanya gitu. Nah, itu data tersebut adalah data yang digunakan untuk memvalidasi apakah barang tersebut sudah diberitahukan oleh si kapal yang membawa barang tersebut gitu, Pak. Jadi kalau terkait isian kurang lebih semuanya sama, Pak. Untuk data header, data lanjutan, data barang gitu. Jadi kurang lebih sama, Pak Tomo, mohon izin. Siap, Pak. Izin mau tanya lagi, Pak. Ini apakah CESA PPFTZ ini ada versi ininya, Pak, yang edukasi atau kayak simulator gitu, Pak?
Kalau untuk versi simulator itu kayaknya nggak ada Pak, karena servernya itu udah mandatory ya. Tapi nanti saya coba tanyakan nih. Tapi setahu saya memang nggak ada Pak, karena ini semuanya langsung untuk digunakan untuk pengajuan dari PPFTJ itu sendiri. Mungkin nanti kalau ada yang CSA 4.0, kalau ada user demo atau apa, mungkin saya bisa tanyakan lagi ya Pak. Tapi yang jelas sih kalau semua data, contoh seperti ini Pak, walaupun user demo misalkan dikirim, ini akan terrecord Pak di database ya? kami gitu. Iya betul Iya, Pak. iya. Nah, kalaupun mau dibatalkan gitu harus dibuat pembatalannya gitu. Jadi usernya ini mungkin kita edit aja nih Pak. Tapi kalau untuk mahasiswa nanti saya coba konsultasikan deh dengan atasan juga apakah ada user. Tapi mungkin kalau mau pakai user demo bisa, tapi jangan sampai dikirim gitu datanya. Iya, takutnya kerekod itu ya Pak ya. Iya betul. Kalau sudah terekam nanti itu ya udah mandatori gitu. Jadi datanya itu masuk ke server kita sebagai ada pengajuan ekspor nih gitu. Server pusat ya Pak, Jakarta ya. Betul. Ya kalau iya. untuk sekarang kita sudah terpusat semua Pak. Jadi baik itu database, pengembangan aplikasi semua di pusat gitu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ini ada pertanyaan mahasiswa ini. Siap. Dari nih, Salini Simanjuntak ya. Iya. Baik Pak, mungkin itu Pak Tomo yang tadi. Baik, terima kasih Pak. Apakah sudah menjawab Pak? Siap. Terjawab Pak. Ya, baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Mari. Oke, saya lanjutkan lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari Salini Simanjuntak ya Pak. Jadi pertanyaannya, mengapa saat pengisian data yang berkaitan jumlah itu angka nolnya lebih seperti yang sudah Bapak jelaskan, sepertinya jumlah unit mana 300, tercatat 300.000. Oke. Baik. Jadi mungkin ini jawabannya ya. Ini kayak contoh yang ini nih, ada di layar depan adik-adik, misalkan kita isikan 1000. Kenapa sih munculnya 1000.00? Mungkin ini secara bahasa pemrograman atau ininya itu adalah salah satu jenis bahasa pemrograman ya. Jadi misalkan dia mengisikan 1000, dia itu di beberapa bahasa pemrograman harus mengisikan itu 1000.000. Jadi ketika tersimpan ke server pun jadi dia tetap 1000 gitu. Jadi untuk hanya sekedar bahasa pemrograman lah mungkin ya, atau ya seperti itu kurang lebih. Jadi ini nih sebenarnya adalah mungkin kalau adik-adik isian nominal, misalkan kayak nilai rupiah kan biasanya ada 1000,00 gitu. Jadi itu cuma sekedar kayak ini aja sih interface dari si aplikasi itu sendiri. Tapi kalau jumlahnya itu biar make sure lagi kalau ini mungkin bisa dihapus dulu, diketik lagi karena kadang karena ini ada titik gitu. Kadang salah ketik tuh. Misalkan 100,000. Ya itu beda lagi dengan 1000.000 gitu. Nanti malah jadi dianggap sebagai bilangan pecahan ya, atau bilangan desimal ya pembahasannya itu ya, yang pakai koma gitu lah kurang lebih gitu. Jadi kalau ini sih sekedar interface aja ya, interface dari si aplikasinya untuk memastikan atau untuk mempermudah juga sih, mempermudah nominal yang ada di input yang sudah diinputkan gitu. Oke, sama-sama Shalini. Apakah ada pertanyaan lainnya yang berkaitan lagi dengan pengisian PPFTZ? Atau di sini ada yang pernah sudah mengisi belum ya dokumen PPFTZ ini? Tidak Pak, namun dulu pernah buat ini Pak, PEB Pak, di mata kuliah Pak Sol. Oh, PEB ya? Iya Pak. Oh, oke. Berarti kalau PEB ini sebenarnya secara isian sih sama ya, karena pemberitaan pabean itu secara universal itu mengisikan tentang data-data barang dari yang akan diberitahukan kepada DJBC gitu ya. Nah, cuma mungkin kalau PEB itu isiannya masih pakai modul berarti ya. Masih pakai modul PEB nih. Kebetulan lagi nggak ada contohnya ya. Jadi mungkin
kalau udah pernah ngisi PB sih ngisi ke ini sama aja sih. Cuma yang membedakan mungkin tampilannya itu sendiri gitu yang beda. Itu pernah di kampus ya atau di mana pernah ngisinya? By Zoom gini juga, Pak. Oh, di Zoom gitu ya. Iya, untuk ini salah nama, Pak. Ternyata Pak Yosef, Pak. Yang mana? Oh, iya. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Bu Ayu, gimana Bu? Kita sudah cukup atau masih ada yang ingin kita bahas lagi? Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Izin Pak Rizky, kalau mau tanya-tanya mengenai sistem, bisa Pak untuk follow up atau tindak lanjut? Boleh Pak, boleh. Kalau misalkan ada yang ditanyakan terkait sistem, kebetulan saya memang di bagian dukungan teknis, jadi kalau memang ada ya error sistem atau terkait sistem, boleh ditanyakan Pak. Oh iya, baik Pak. Siap. Mungkin saya buat janji dulu ke Pak Rizky juga. Siap Pak. Siap. Makasih Pak Rizky. Iya, sama-sama Pak. Oke, mungkin Bu Sinta. Cukup, Bu. Cukup, Bu Ayu. Oke, siap Bu. Pak Bambang. Boleh lah. Mas Rizky, makasih sudah ini. Mau nanya boleh? Boleh Pak. Nggak, saya tadi kan terlambat. Pertama, Oh, iya, saya pertanyaan mendasar. Yang bisa ngisi CSA ini nanti sebenarnya siapa, Mas? Maksudnya yang berhak ngisi atau yang berkewajiban ngisi? Misalnya Jadi, ini kan kasusnya, ini ya, kasusnya PPFTZ 01 berarti barang keluar gini ya? Iya Pak, 01 ekspor ini Pak. 01 ekspor. Oh, Ya. ekspor ini ya berarti ya? Iya Pak, contoh case ini kita case ekspor Pak. Oke. Ya, berarti itu siapa saja sih sebenarnya? Apakah bisa siapa saja? Atau harus orang tertentu yang ngisi ini? Ini Siap. dasar. Mungkin saya jawab dulu ya Pak, mohon izin Pak Bambang. Ya. Jadi terkait siapa sih sebenarnya yang melakukan pengisian dari PPFTZ 01 ini, secara ini sebenarnya kita menganggapnya itu si pemilik barang ya Pak, atau si eksportir itu sendiri. Tapi kalau teknisnya itu misalkan suatu perusahaan biasanya ada yang memang mengurusi tentang legalitas misalkan untuk kegiatan ekspor. Nah, bisa si bagian tersebut, makanya di situ kan tadi ada contoh pengisian nama pemberitahu ya Pak. Jadi itu bisa dituliskan nama pemberitahunya siapa. Karena nama pemberitahu itu mewakili dari perusahaan yang mengajukan dokumen ekspor. Itu Pak contohnya. Nah, bisa juga kalau yang mengisikan itu adalah PPJK Pak. PPJK itu adalah pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Jadi misalkan ada PPJK yang diberikan kuasa dari sebuah perusahaan, anggap perusahaan A memberikan kuasa kepada PPJK. Saya PPJK ini perusahaan bisa CV, bisa PT juga ya, ada beberapa. Nah itu jadi mereka itu yang dikuasakan untuk pengisian dari dokumen PPFTZ itu Pak. Jadi cara ininya sih memang pemilik barang nih, pemilik barang atau PT yang didaftarkan NPWP-nya, tapi untuk pengisian teknisnya lebih terinci lagi itu si pemberitahu yang mengisikan dokumen itu sendiri gitu Pak. Kurang lebih Pak Bambang, mohon izin. Mewakili pemilik berarti gitu ya? Siapa mewakili pemilik? Dan ya misalnya gini lah, kalau ini ekspor ini berarti ke luar negeri gini ya? Iya Pak, betul Pak. Ekspor ke LDP Pak, pengeluaran ke LDP ya Pak? Ke LDP ya? Iya Pak.
Kalau misalnya ke daerah pabean lainnya, Ke daerah pabean lainnya itu 01 TLDDP Pak. Sama Pak sama perlakuannya. ya, tapi kategorinya 01 TLDP ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, terus Pengeluaran. misalnya nih Mas, ini case-nya ada kan sekarang, ini kami ikut lomba robot. Oke. Ikut lomba robot di Surabaya. Ada case-nya dua nanti, ikut lomba robot di Surabaya sama ikut lomba robotnya nanti di Thailand bulan depan. Yang lomba robot yang ke Surabaya ini akhir minggu ini. Nah, itu kan berarti barang-barang robotnya tadi itu kan keluar dari Batam berarti ya. Iya Pak. Nah, ke Surabaya. Tapi nanti sebenarnya barang-barang itu akan kembali lagi ke Batam sebenarnya kan begitu. Setelah Betul ikut Pak. lomba. Nah, itu berarti kan ngisi PPFTZ berarti ya. Untuk Harusnya iya Pak. Kalau Nah, secara ini ada value-nya kan. Tapi tergantung Pak. Yang pertama dia barangnya dibawa sama, misalkan dibawa sama teman-teman mahasiswa, hand carry gitu, ataukah barang kargo. tersebut dikirim? Oh, kargo ya Pak? Ya, kirim. Oh, kargo. Siapa? Nah, Berarti kalau kargo, dia gini Pak, skemanya mungkin kalau untuk pendidikan itu memang beberapa itu mendapatkan tarif fasilitas juga Pak. Jadi mungkin dari Poltek itu nggak perlu membayar baik itu biaya masuk, PPN ataupun sebagainya, karena barang tersebut kan didapatkannya juga dari TLDDP. Nah, tapi secara ini ya Pak, mungkin kalau pemberitahuannya itu yaitu menggunakan pemberitahuan yang pengeluaran sementara Pak, dengan tujuan TLDDP. Tadi mungkin sudah diinfokan tuh Pak, di header itu diberitahukan juga misalkan 01 TLDDP itu dikeluarkan secara sementara kah ataukah dia untuk dijual. Nah, jadi disesuaikan dengan peruntukan barang itu sendiri. Gitu sih Pak. Siap. Tapi berarti kalau misalnya kondisi seperti itu, yang isi tadi itu bisa kita nggak? Iya Pak. Berarti kalau Bisa Poltek nggak gitu? Ya, merujuknya ke NPWP Polri Batam ya Pak? Iya. Iya, betul Pak. Jadi merujuknya memang ke NPWP si instansi terkaitnya lah Pak, ataupun perusahaan lah kalau perusahaan kan Pak. Tapi kalau ini kan mungkin mewakili ya Polri Batam, jadi NPWP dari Polri Batam itu sendiri Pak. Iya, terus kalau tadi terkait dengan pengisian CESA itu, berarti kita sebelumnya harus sudah punya surat izin dari BP berarti ya? Iya Pak, betul. Kalau nggak salah saya pernah approve ini Pak, perizinan untuk Polri Batam. Pernah masuk Pak permohonannya. Jadi kalau untuk kegiatan bisa itu Pak. Tapi kalau nggak salah Polri Batam pun pakai PPJK Pak. Kalau saya nggak salah ya Pak. Nah, iya, makanya maksud saya ini sudah ada case Bu, Mbak Sinta. Maksudnya kan kita rutin ya, mudah-mudahan rutin misalnya gitu ya. Ada lomba-lomba yang nantinya pasti melibatkan kargo dan pasti keluar Batam itu pasti ada aspek kepabeanannya gitulah. Jadi ya makanya tadi saya tanya apakah memang harus pakai PPJK atau memang kita bisa atas nama Poltek sebagai ini gitu kan ya, yang ngurus gitu. Tapi yang ngurus ya teman-teman yang ikut kuliah pabean inilah harusnya kan gitu. Benar Pak, boleh mungkin. Kalau mungkin nanti saya cek Pak dokumen apa aja sih sebenarnya yang biasa dipakai PPJK. Tapi dalam hal pengurusan kepabeanan memang nggak diwajibkan Pak PPJK. Cuma mungkin PPJK kan lebih tahu ya Pak. Misalkan HS code dari barang itu berapa, terus perhitungannya berapa. Jadi mungkin terkait itunya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di sini atau mahasiswa di sini ada yang mau coba gitu, ya bisa Pak, gitu. Yang penting sudah memenuhi syarat, salah satunya ya izin usaha BP kawasan itu Pak. Gitu. Ya, izin BP kawasan, izin usaha atau izin keluar barang Mas? Kalau izin usaha Pak, izin usaha BP kawasan itu biasanya mencakup terkait pengeluaran barangnya juga Pak, terkait kegiatannya. Bukan NIB ya? Bukan Pak, kalau NIB kan itu kan memang harus ya Pak ya. Kalau NIB, kalau perusahaan ataupun instansi terkait. Tapi kalau izin usaha itu untuk perusahaan ataupun entitas yang berkegiatan usaha di kawasan FTZ Pak. Jadi ada namanya izin usaha BP kawasan gitu. Iya, iya. Nah ini case-nya ada nih. Nggak tahu ini bulan depan apa untuk pengeluaran ke Thailand itu.
Oh iya Pak, mungkin bisa itu Pak, daripada nanti pakai PPJK mungkin adik-adik mahasiswa ada yang ingin mencoba gitu kan, nanti ya bisa dipandu gitu Pak. Jadi nggak perlu pakai PPJK lagi atau ini kan Pak. Iya betul. Ya sebenarnya sih biar pembelajaran. Iya Pak, benar Pak. Kalau Mbak Ayu kalau nunggu kayak ini banyak nih calon PPJK kecuali saya lah. Saya nggak lulus. Cuman memang apa namanya? Ya itu kan salah satu case. Kalau misalnya kita bisa handle seperti itu kan berarti kira-kira kan mirip-mirip ya Mas ya. Betul Pak. Polanya ya. Iya Pak. Ya gitu. Jadi mungkin ini tantangan nih siapa yang misalnya bisa ngurus gitu kan. Nggak usah ikut ujian gitu kan. Terus iya ujian beneran. FTZ ya Pak, udah hatam dianggapnya Pak. Iya masalahnya udah belajar terus kan tinggal diskusi tuh sama Mas Tomo ini kayaknya PPJK juga nih nanti. Oh gitu Pak. Nanti yang lulus teman-teman yang lulus sudah... dapat tambahan ini Pak, bonus ini Pak. Itu masih lama lulusnya Mas pengumumannya. Tapi ya ini tadi. Ya tes ya Pak. Tes Mas susah ternyata. Ya memang. Kalau nggak salah dulu ada orang BC yang coba ikutan tes gitu ya nggak lulus juga. Karena nggak, kalau itu memang sangat sangat teoritis dan memang terus terang kan nggak bahas khusus Batam kan, iya, umum. betul. Jadi terus terang begitu di lapangan kan jadinya agak banyak yang harus disesuaikan sebenarnya kalau yang di Batam ya. Betul. Harus dibelajarin lagi gitulah maksudnya. Iya Pak, benar. Tapi kan makanya tadi ide misalnya kayak kemarin kita buat buku ekspor atau impor khusus Batam itu ya memang karena cuma ada di Batam gitu aja. Iya benar. Kalau tempat lain kan beda, nggak ada istilah PPFTZ misalnya begitu kan? Iya. Hal kayak gitu. Kalau di Jakarta aja kan kalau mau ngirim ke mana misalkan ke Lampung ataupun ke daerah lainnya itu tinggal kirim-kirim aja kan Pak. Cuma kalau di FTZ punya karakter yang berbeda, jadi mewajibkan pengisian PPTZ dan harus berurusan sama bea cukai gitu. Iya, makanya siapa tahu tadi kalau misal CESA-nya bisa diakses ini ya bisa, maksudnya tadi mahasiswa juga terus dosennya juga ada gitu kan, jadi punya pengalaman real gitu loh ngurusin ini. Siap ya Pak. Oke lah. Oke Pak. Makasih banyak Mas Rizky. Siap, sama-sama Pak. Monggo Mbak Ayu. Mas Tomo katanya siap ya? Ya tinggal beberapa tergantung ini yang kira-kira tergantung kelulusannya. Kalau lulusnya bareng banyak ngurus bareng-bareng Pak. Siap. Oke. Makasih banyak. Siap, sama-sama Bambang. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa. Ini kan lagi pada buat buku. Ini sebenarnya kan yang realnya ya. Yang dihadapi kan sebenarnya CESA itu kan. Maksudnya. Iya Pak, betul. Platform yang akan dihadapi itu sebenarnya realnya adalah ke CESA itu. Jadi teman-teman tadi buat buku yang praktis terkait eksportir atau importir ya. Coba di ekspor ya. Tadi pertanyaan sederhana saja. Siapa sih sebenarnya yang ini? Apakah si eksportir bisa? Misalnya gitu ya. Iya, betul Pak. Pemilik barang kan tadi ya Mas ya, intinya ya. Iya. Secara ini si pemilik barang Pak. Atau perusahaan yang akan mengirim barangnya itu Pak. Atau perusahaan yang akan mengirim barang ya kan. Betul Pak. Siap. Artinya tidak harus PPJK kan Mas? Oh nggak perlu Pak, nggak wajib. PPJK ya? itu opsional Pak. Jadi kalau memang nggak bisa ngurus sendiri ya diurusin sama PPJK gitu Pak. Oke. Siap. Kayak pengangkut berarti bisa juga Mas ngurusin ini. Maksudnya? Kalau pengangkut ya, kalau pengangkutnya itu sekaligus si pemilik barang ya bisa Pak. Misal dia gitu. Juga memang kalau memang dia pengangkut itu ada barang di situ ya nggak menutup kemungkinan bisa Pak. Dia juga harus buat itu. Memenuhi persyaratan juga Pak, harus punya izin usaha BP kawasan kan Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia pengangkutannya barang orang lain,
Oh, Bisa. kalau itu nggak, kalau dia ngangkut orang lain sih sebenarnya kita yang bertanggung jawab sih pemilik barang itu, yang mengajukan permohonan itu sih Pak, yang pemberitahuan. Jadi yang nggak bentuk kemungkinan bisa terjadi ada case-case yang seperti itu Pak. Tapi sih rata-rata jarang sih Pak. Biasanya langsung si pemilik barang ataupun pakai PPJK dulu Pak. Siap. Mas. Ini ada nih teman-teman nih, Faisal, siapa ini? Kemarin Mbak Jihan. Siapa lagi? Kemarin yang sudah present itu ya, Mas Ipul ya, Mas Nuzul. Siap. Mbak Salsa, Mbak Cantika. Nggak ada pertanyaan ya? Kayak tadi misalnya Mas, misalnya itu ada jumlah kemasan, peti kemas, terus juga ada jumlah jenis barang. Kalau dalam satu kemasan misalnya memang ada beberapa jenis barang, berarti kan bisa berbeda ya sebenarnya ya, jumlah jenis barang sama jumlah kemasan. Atau tetap bisa sama? Pak. Bisa menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya Pak. Jadi kalau misal dia itu misalkan dia barangnya mencakup si kemasan itu ya bisa Pak. Tadi sesuai dengan jenis kemasan, kan dia lebih ke jumlah dari jenis kemasan. Ya. Nah, Kan nanti bisa akan jadi satu mengurangi. kemasan ada misalnya 3 barang gitu sebenarnya. Oh, kalau ekspor kayaknya hitungannya nanti itu kemasannya tetap mewakili satu Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Iya Pak. Betul Pak. Siap. Oke. Terima kasih Mas. Udah. Oke, siap sama Bang. Mbak Ayu silakan. Mungkin masih ada pertanyaan atau gimana Bu Ayu? Kayaknya mahasiswa hari ini hening-hening ya. Karena mungkin udah pernah dibahas Bu, jadi udah tahu. Iya gitu Bu, kan. udah pernah Bu. Nah kan. Nah, itu kan akhirnya ada suaranya Rizky. Iya. Enggak Rizky Herani maksudnya. Iya Bu, Bu. nggak ada pertanyaan Bu. Kenapa? Nggak ada pertanyaan Bu, karena udah jelas Bu. Oh oke. Oke, baiklah. Udah kalau jelas, gitu. berarti udah jelas, sudah siap mencoba ya. Siap, Bu. Allah Bu, siap Bu. Berarti siap nanti ya ngurus yang teman-teman tim robot ke Thailand ya. Iya, itu bilangnya sudah jelas, sudah bisa Pak, katanya kan gitu. Iya. Terusnya udah bisa ya. Ya, nanti dari pengalaman itu yang ditulis ke buku kan bisa tadi. Memperkuat. Oh iya, pengalaman saya ya Pak, jadi PO bisa Pak. Iya. Oke lah, kalau memang udah cukup, nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup ya Bu ya. Pak, mohon izin. Monggo, silakan. Siap. Mohon izin Pak, Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, terima kasih. Ya, Terima kasih ya semua. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh, terima kasih Mas.